Halo guys, kembali lagi sama dengan gue Sibai, dan pada video kali ini gue mau ngebahas tentang hero revamp yang baru, Feng Yan. Ini hero dulu tuh waktu pertama kali update dia itu guna banget di arena, tapi dulu banget ya, waktu zamannya map 9 baru buka. Waktu zamannya map 9 baru buka, terus Soi update, Gokong update, Feng Yan update, Maosong update, Bailong update. Nah, itu mereka masih pada dewa-dewanya. Sekarang udah kurang banget, apalagi 4 bulan lalu, 3 bulan lalu udah kayak umpamanya tuh Feng Yan itu dulu tuh udah kayak cuma pajangan inventory doang coy. Jadi dulu tuh nggak guna banget dia, udah nggak guna lagi semenjak ada Lubu dan kawan-kawan. Ya, untuk skillnya kita lihat dulu deh, untuk mengenang mungkin ya, mungkin beberapa dari kalian juga belum ada yang pernah lihat atau udah ada yang sering lihat. Ya, ini kalau dilihat dari serangannya emang keren sih dia, lempar pedang, piu, ya keren juga hitungannya. Terus ini pedang gede, kelihatannya tuh pedas banget, tapi emang bener sih pedas banget. Coba kalau kita lihat Gigantic Sword, inflict 600% magic damage on satu enemy, ignore enemy death. Jadi ini umpamanya tuh kayak Gigantic Swordnya Gigantic Sword yang Sotis Chas itu yang punya si X, tapi ini versi magicnya. Oh, sama-sama gede pedangnya. Kelihatannya pedas banget beneran kelihatannya. Terus yang satu lagi ini Thousand Blade. Thousand Blade itu inflict 95% magic damage on all enemy, additionally increase damage by 20% each time enemy die. Increase critical rate by 80% for 2 turn and decrease the enemy damage by 40% for 2 turn. Jadi kalau misalnya dia pakai pedang melayang ini, critical rate dia itu naik ke 80%. Terus kalau misalnya untuk PvP atau nggak untuk adventure, damage-nya naik 20% per musuh mati, sama nurunin attack musuh, attack sama magic musuh 40%. Nah, kalau dilihat dari efek skill sih emang lumayan keren juga sih. Keren, tapi pertanyaannya berguna nggak nih hero? Nah, jadi begini. Jadi tadi sebelum gue review nih hero, gue tadi bikin beberapa simulasi. Jadi simulasinya itu coba dibandingin dari statusnya dulu. Kalau misalnya dari status sih dia 1700, ini kategorinya dia masih unggul dibanding Shen sama Jupi. Kalau Jupi kan kurang lebih cuma 1400, si Shen 1600-an, dia 1700. Kalau dari basic statusnya emang menang, attack-nya udah menang. Ada cumanya, yang bikin kendalanya itu skillnya coy. Yang bikin kendalanya itu skill sama pasifnya kalau menurut gua. Jadi andaikan Feng Yan dipakai untuk raid atau untuk CR deh, pasti kepake ini udah pasti kepake untuk jadi main deal damage-nya. Ini untuk supportnya, untuk support critical dia. Jadi kalau misalnya Gigantic Sword ini kan cooldownnya 140 detik. 140 detik itu berat banget. Hitungannya si Jupi itu kan ya kurang lebih 50 detik kalau nggak salah, 50 detik atau nggak 60 detik apa 70 gitu, gue lupa. Jadi hitungannya kalau misalnya si Feng Yan ini dia nyekill 1 kali udah kurang lebih sama dengan kayak Jupi nyekill 3 kali. Anggaplah kurang lebih 3 kali atau 2 kali. Kalau si Shen dibanding sama Shen ini kurang lebih si Shen udah nyekill 3 kali atau 4 kali juga sama. Feng Yan 1 kali. Terus kalau misalnya diadu damage juga, kalau si Shen kan 250%, 250% kali 3, ya anggaplah kali 3, jadi 750%. Itu udah kalah Feng Yan. Terus kalau misalnya si Jupi juga sama, dia kurang lebih 200%, 3 kali 3, 600. Bisa imbang, cuma masih lebih cepat cooldownnya si Jupi. Nah, yang jadi kendalanya itu yang pertama, cooldownnya kelamaan, tapi main damage-nya sakit. Yang kedua itu pasifnya. Jadi pasif dia itu kan become immune to all damage 3 turn. Kebal 3 turn, ya lumayan lah hitungannya untuk raid. Additionally, decrease cooldown 10 detik. Jadi kalau misalnya dia mukul biasa, cooldownnya turun 10 detik. Tapi yang bikin kendalanya itu di sini. Jadi kalau misalnya dia counter attack atau nggak speed attack, itu cuma kemungkinan dong nurunin cooldown 10 detik, nggak pasti. Kalau misalnya kayak Li Jung gitu, itu kan dia pasti dia mukul speed attack, dia mukul counter, dia mukul basic attack biasa, itu pasti nurunin cooldown kita. Kalau si Feng Yan enggak, dia cuma additional dong, jadi cuma kemungkinan doang. Yang pastinya itu cuma kalau dia mukul biasa. Nah, jadi ini nih yang bikin galau nih. Andaikan kalau misalnya si Feng Yan ini
dia di crash cooldownnya itu kalau misalnya per pukulan, jadi tanpa adisional gitu. Jadi ibaratnya dia mukul biasa, dia speed attack, dia counter attack, cooldownnya nurun 10 itu kemungkinan jadi gigantic sword ini bisa jadi cepat, kurang lebih bisa 100 detikan. Jadi kalau misalnya si Feng Yan ini cooldownnya bisa di crash terus, dia ngebut gitu, kemungkinan sih dia bisa ngalahin Yupi, kemungkinan doang. Soalnya kalau di sisi lainnya kan dia juga punya booster critical rate. Jadi kan dia tinggal support letalnya doang, butuh support letal kayak si siapa sih itu namanya? Bai Jiao. Nah, terus kan senjatanya tinggal dioplos pakai letal atau enggak jewelnya aja pakai letal. Jadi kemungkinan kalau misalnya si skill passive Feng Yan ini yang mukul counter attack sama speed attack ini jalan terus, maksudnya nurunin cooldown dia terus, tuh dia bisa mengungguin Yupi. Cuma kalau misalnya enggak, pas dia counter attack atau enggak speed attack dia mukulnya enggak nurunin cooldown dia, terlalu berat. Soalnya ini terlalu lama, 140 detik, lamanya minta ampun ini hitungannya. Jadi kalau menurut gua sih dia mungkin untuk raid bisa sih. Kalau misalnya andaikan kalian nggak punya Yupi atau nggak punya Shen, tapi kalian punyanya Feng Yan levelnya paling tinggi, mungkin dia bisa. Tapi gue saranin sih kalau misalnya emang kalian punya Shen atau nggak punya Yupi ataupun nggak punya dua-duanya gitu, lebih baik pakai mereka berdua sih dibanding Feng Yan. Terus kalau misalnya emang andaikan kalian cuma punya salah satu dari Shen atau nggak Yupi misalnya, Feng Yan mungkin bisa ditaruh di tim raid kedua, jadi untuk bantuan aja, bukan main hitter utama. Soalnya dia kayaknya kalau main hitter utama itu terlalu berat kayaknya menurut gue. Terus juga dia itu basicnya magic, jadi kalau basicnya magic itu otomatis yang wajib dibawa untuk support dia tuh Bai Jiao, Delon. Ya sama sih, mereka bisa support magical sama physical. Jadi kalau untuk Feng Yan mungkin timnya pakai, kalau untuk raid ya mungkin pakai Bai Jiao, terus pakai Delon, terus pakai Caron sama pakai Espada. Main hitter Feng Yan pas tuh 5. Nah itu. Jadi kalau untuk itemnya sih, kalau menurut gue kayaknya sih dia lebih cocok pakai speed attack, terus armornya counter. Kalau misalnya emang untuk jadi main hitter sih mau nggak mau counter dia. Udah pilihan mau nggak mau lagi itu. Terus untuk jewelnya mungkin pakai lethal, lifesteal, critical damage. Yes, itu udah paling enak pasti untuk Feng Yan. Tapi kalau misalnya andaikan nih dia jadi tim 2, terus sedangkan tim 1 kalian itu pakai Delon sama Bai Jiao untuk supportnya, bisa sih dia kalian dikit. Jadi pakai Lina sama pakai Daisy atau enggak bawa Rin ke raid. Tapi kan enggak banget gitu. Masa iya Rin dipakai untuk raid, untuk support pasifnya doang padahal. Jadi agak berat juga sih menurut gua. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat lagi sih, kemungkinan Feng Yan ini enak tuh dipakai untuk World Boss Minotaur, si New Mowang, si sapi. Kayaknya si sapi itu kan dia resist fisikalnya tuh tinggi banget. Jadi Feng Yan mungkin bisa jadi solusi untuk kalian yang nggak punya gem untuk lawan New Mowang. Mungkin bisa. Tapi jadi kesannya dia cuma buat boss doang jadinya. Untuk raid kurang, menurut gua agak kurang. Kalau dibandingin Shen Yupi agak kurang kayaknya. Ya itu aja sih sedikit review dari gua, dan kalau misalnya kalian ada pendapat lain, coba kalian tulis komen aja di bawah supaya kita bisa saling berbagi informasi dan saling share. Dan oke, mungkin cukup sekian videonya kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat, dan tinggalkan aja kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gua karena akan ada video terbaru setiap harinya. Thanks for watching and stay close. Halo guys, kembali lagi sama dengan gue Sibai, dan pada video kali ini gue mau ngebahas tentang hero revamp yang baru, Feng Yan. Ini hero dulu tuh waktu pertama kali update dia itu guna banget di arena, tapi dulu banget loh, waktu zamannya map 9 baru buka. Terus Soi update, Gokong update, Feng Yan update, Maosong update, Bailong update. Nah itu mereka masih pada dewa-dewanya. Sekarang udah kurang banget, apalagi 4 bulan lalu, 3 bulan lalu udah kayak umpamanya tuh Feng Yan itu dulu tuh udah kayak cuma pajangan inventory doang coy. Jadi dulu tuh nggak guna banget dia, udah nggak guna lagi semenjak ada Lubu dan kawan-kawan. Ya untuk skillnya kita lihat dulu deh, untuk mengenang mungkin. Ya mungkin beberapa dari kalian juga belum ada yang pernah lihat atau udah ada yang sering lihat.
Ya ini kalau dilihat dari serangannya emang keren sih dia. Lempar pedang, piu. Ya keren juga hitungannya. Terus ini pedang gede. Kelihatannya tuh pedes banget, tapi emang bener sih pedes banget. Coba kalau kita lihat Gigantic Sword. Inflict 600% magic damage on satu enemy. Ignore enemy death. Jadi ini umpamanya tuh kayak Gigantic Sword-nya Gigantic Sword yang Swordfish Charge itu yang punya si X, tapi ini versi magicnya. Oh, sama-sama gede pedangnya. Kelihatannya pada Luffy ataupun nggak punya dua-duanya gitu. Lebih baik pakai mereka berdua sih dibanding Feng Yan. Terus kalau misalnya emang andaikan kalian cuma punya salah satu dari Shen atau nggak Jupi misalnya, Feng Yan mungkin bisa ditaruh di tim red kedua. Jadi untuk bantuan aja, bukan main hitter utama. Soalnya dia kayaknya kalau main hitter utama itu terlalu berat kayaknya menurut gua. Terus juga dia itu basicnya magic. Jadi kalau basicnya magic itu otomatis yang wajib dibawa untuk support dia tuh Baijiao Delon. Ya sama sih. Mereka bisa support magical sama physical. Jadi kalau untuk Feng Yan mungkin timnya pakai, kalau untuk raid ya mungkin pakai Baijiao, terus pakai Delon, terus pakai Karon sama pakai Espada. Main hitter Feng Yan pas tuh 5. Nah itu. Jadi kalau untuk itemnya sih, kalau menurut gue kayaknya sih dia lebih cocok pakai speed attack, terus armornya counter. Kalau misalnya emang untuk jadi main hitter sih mau nggak mau counter dia. Udah pilihan mau nggak mau lagi itu. Terus untuk jewelnya mungkin pakai lethal, lifesteal, critical damage. Yes, itu udah paling enak pasti untuk Feng Yan. Tapi kalau misalnya andaikan nih dia jadi tim 2, terus sedangkan tim satu kalian itu pakai Delon sama Baijiao untuk supportnya, bisa sih dia kalian dikit. Jadi pakai Lina sama pakai Daisy atau enggak bawa Rin ke raid. Tapi kan nggak banget gitu. Masa iya Rin dipakai untuk raid, untuk support pasifnya doang padahal. Ya. Jadi kalau misalnya Gigantic Sword ini kan cooldownnya 140 detik. 140 detik itu berat banget. Hitungannya si Jupi itu kan ya kurang lebih 50 detik kalau nggak salah, 50 detik atau nggak 60 detik apa 70 gitu, gue lupa. Jadi hitungannya kalau misalnya si Feng Yan ini dia nyekill 1 kali udah kurang lebih sama dengan kayak Jupi nyekill 3 kali. Anggaplah kurang lebih 3 kali atau 2 kali. Kalau si Shen dibanding sama Shen ini kurang lebih si Shen udah nyekill 3 kali atau 4 kali juga sama. Feng Yan 1 kali. Terus kalau misalnya diadu damage juga, kalau si Shen kan 250%, 250% kali 3, ya anggaplah kali 3, jadi 750%. Itu udah kalah Feng Yan. Terus kalau misalnya si Jupi juga sama, dia kurang lebih 200%, 3 kali 3, 600. Bisa imbang, cuma masih lebih cepat cooldownnya si Jupi. Nah, yang jadi kendalanya itu yang pertama, cooldownnya kelamaan, tapi make damage-nya sakit. Yang kedua itu pasifnya. Jadi pasif dia itu kan become immune to all damage 3 turn. Kebal 3 turn, ya lumayan lah hitungannya untuk raid. Additionally, decrease cooldown 10 detik. Jadi kalau misalnya dia mukul biasa, cooldownnya turun 10 detik. Tapi yang bikin kendalanya itu di sini. Jadi kalau misalnya dia counter attack atau nggak speed attack, itu cuma kemungkinan doang nurunin cooldown 10 detik, nggak pasti. Kalau misalnya kayak Li Jung gitu, itu kan dia pasti dia mukul speed attack, dia mukul counter, dia mukul basic attack biasa, itu pasti nurunin cooldown kita. Kalau si Feng Yan enggak, dia cuma additional doang, jadi cuma kemungkinan doang. Yang pastinya itu cuma kalau dia mukul biasa. Nah, jadi ini nih yang bikin galau nih. Andaikan kalau misalnya si Feng Yan ini dia di crash cooldownnya itu kalau misalnya per pukulan, jadi tanpa additional gitu. Jadi ibaratnya dia mukul biasa, dia speed attack, dia counter attack, cooldownnya nurun 10 itu kemungkinan jadi Gigantic Sword ini bisa jadi cepat, kurang lebih bisa 100 detikan. Jadi kalau misalnya si Feng Yan ini cooldownnya bisa di crash terus, dia ngebut gitu, kemungkinan sih dia bisa ngalahin Jupi, kemungkinan doang. Soalnya kalau di sisi lainnya kan dia juga punya booster critical rate. Jadi kan dia tinggal support letalnya doang, butuh support letal kayak si siapa sih itu namanya? Baijiao. Nah, terus kan senjatanya tinggal dioplos pakai letal atau enggak jewelnya aja pakai letal. Jadi kemungkinan kalau misalnya si skill passive Feng Yan ini yang mukul counter attack sama speed attack ini jalan terus, maksudnya nurunin cooldown dia terus, tuh dia bisa menggangguin Jupi. Cuma kalau misalnya enggak,
pas dia counter attack atau nggak speed attack, dia mukulnya nggak nurunin cooldown dia, terlalu berat. Soalnya ini terlalu lama, 140 detik, lamanya minta ampun ini hitungannya. Jadi kalau menurut gua sih dia mungkin untuk raid bisa sih. Kalau misalnya andaikan kalian nggak punya Jupi atau nggak punya Shen, tapi kalian punyanya Feng Yan, levelnya paling tinggi, mungkin dia bisa. Tapi gue saranin sih kalau misalnya emang kalian punya Shen atau nggak punya, jelas banget beneran kelihatannya. Terus yang satu lagi ini Thousand Blade itu inflict 95% magic damage on all enemy, additionally increase damage by 20% each time enemy die. Increase critical rate by 80% for 2 turn and decrease the enemy damage by 40% for 2 turn. Jadi kalau misalnya dia pakai pedang melayang ini, critical rate dia itu naik ke 80%. Terus kalau misalnya untuk PvP atau nggak untuk adventure, damage-nya naik 20% per musuh mati, sama nurunin attack musuh, attack sama magic musuh 40%. Nah, kalau dilihat dari efek skill sih emang lumayan keren juga sih. Keren, tapi pertanyaannya berguna nggak nih hero? Nah, jadi begini. Jadi tadi sebelum gua review nih hero, gua tadi bikin beberapa simulasi. Jadi simulasinya itu coba dibandingin dari statusnya dulu. Kalau misalnya dari status sih dia 1700, ini kategorinya dia masih unggul dibanding Shen sama Jupi. Kalau Jupi kan kurang lebih cuma 1400, si Shen 1600-an, dia 1700. Kalau dari basic statusnya emang menang, attack-nya udah menang. Ada cumanya, yang bikin kendalanya itu skillnya coy. Yang bikin kendalanya itu skill sama pasifnya kalau menurut gua. Jadi andaikan Feng Yan dipakai untuk raid atau untuk CR deh, pasti kepake ini udah pasti kepake untuk jadi main deal damage-nya. Ini untuk supportnya, untuk support critical